Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ges Algis Maiswara. Di sini saya akan membuat video pengayaan matematika yang mengenai regresi linear dan analisis korelasi regresi linear. Nah, sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu regresi linear. Yang pertama, regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam regresi linear sederhana, hubungan yang dianalisis adalah antara satu variabel independen atau bebas. X itu independen dan satu variabel dependen atau disebut Y. Kalian juga bisa menyebutkan X itu variabel bebas dan Y itu variabel terikat. Metode ini mencoba untuk menemukan garis lurus yang terbaik atau disebut garis base fit dan dapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Garis base fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Lalu kita lanjut ke model regresi linear. Model regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Model ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada suatu atau lebih variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Regresi linear banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk membuat prediksi dan memahami hubungan antara variabel. Kita lanjut ke analisis korelasi. Apa sih analisis korelasi? Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukir dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Korelasi membantu kita memahami sejauh mana variabel berubah bersama-sama dan apakah perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lain. Yang pertama yaitu korelasi produk momen. Korelasi produk momen juga dikenal dengan korelasi Pearson adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Korelasi Pearson merupakan salah satu metode korelasi yang paling umum digunakan, terutama ketika data memenuhi syarat asumsi-asumsi tertentu seperti linearitas dan normalitas. Yang kedua yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1 atau 0% hingga 100% jika dinyatakan dalam presentase. Jadi ini untuk keterangan regresi linear. Untuk nilai akhir yaitu Y sama dengan A ditambah B dan X dikali X. Untuk keterangannya Y yaitu variabel terikat dan X yaitu variabel bebas. A itu konstanta, B itu koefisien regresi, dan N yaitu banyak pasangan. Untuk mendapatkan nilai akhir ini, kita memakai rumus B sama dengan N sigma XY diper sama dikurang sigma X sigma Y. Kemudian di bawahnya itu N sigma X kuadrat, kemudian dikurang dan di dalam kurung sigma X dalam tutup kurung kuadrat. Ya, seperti ini.
Setelah itu kita masukkan rumus A-nya atau konstantanya. Untuk rumus A-nya yaitu sigma Y kurang B sigma X per A maaf per N. Ya, seperti ini. Data bivariat kita taruh di sini X dan di sini Y. Lalu tinggal kita masukin pasangan-pasangannya yaitu 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan di sampingnya untuk Y yaitu 3, 4, 5 dan 6 dan 7. Yaitu 3, 4, 6, 4 dan 5. Ya, seperti ini. Kemudian model regresi data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Ditambahin dengan X kuadrat dan X kali. Untuk X kuadratnya tinggal dikalikan, tinggal dikuadratkan 2 kali 2 kuadrat yaitu 4, 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat yaitu 16, 5 kuadrat yaitu 25, dan 6 kuadrat yaitu 26. 36 maaf. Dan X kali Y nya tinggal dikalikan saja, 2 kali 3 yaitu 6, 3 kali 4 yaitu 3 kali 4 itu 9, 12 maaf, 4 kali 6 yaitu 24, 5 kali 4 20, dan 5 kali 6 30. Kita sudah mendapatkan ini perkalian dari kuadrat dan X kalinya, tinggal kita jumlahin ini. Untuk ini tinggal ditambahkan saja. Kita jangan lupa tulis sigma X. Untuk sigma X nya yaitu 20, dan untuk sigma Y nya yaitu 22. Sigma kuadrat X kuadratnya yaitu 90, dan terakhir sigma X kali Y nya yaitu 92. Nah, kalau sudah menjadi ini, udah dijumlahin semua, kita tinggal masukin ke dalam rumus berikut. Untuk yang pertama kita cari B. Di sini B sama dengan, kan tadi N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Tinggal dimasukkan saja. Untuk N nya yaitu jumlah ininya, jumlah bilangan tuh 2, 3, 4, 5, berarti ini kita masukkan 5, kemudian sigma XY nya itu 92, tinggal di ini 92 dikurang sigma X. Untuk sigma X nya tadi kita udah dapat 20, nah dikurang 20, dan sigma Y nya kita dapatkan tadi 22. Nah, setelah ini tinggal kita perkan, kita bagi. Untuk N yaitu tadi 5, dan sigma X kuadratnya kita udah dapat 90 dikurang juga sigma X nya tadi kita ambil 20, kita dapat 20. Karena ini dikuadratkan, maka dikuadratkan, bukan sigma X kuadrat, ingat itu. Setelah ini tinggal kita jumlahkan saja. Untuk
hasil ini untuk 5 kali 92 yaitu 460 dikurang 20 kali 22 yaitu 440. Kita tulis 440 per 5 kali 90. 5 kali 90 yaitu 450 dikurang 20 dipangkatkan 2 yaitu 400. Setelah ini tinggal kita jumlahkan lagi yaitu 20 per 50. Untuk ini kita akan mendapatkan 20 dan 50 ini dibagi, maka kita akan mendapatkan 0,4. Kita udah dapetin nilai dari B. Kita udah mendapatkan nilai dari koefisien regresinya. Lalu kita akan mencari lagi yaitu konstantanya. Untuk konstanta tadi kita udah dapat rumuskan ini. Untuk sigma Y yaitu 22 dikurang B nya tadi kita udah dapat 0,4 dikalikan dengan sigma X. Untuk sigma X tadi kita dapat 20 per N nya itu tadi 5. Kita jumlahin lagi, berarti kita akan mendapatkan 22 dikurang 8. Hasil dari 0,4 dikali 20 yaitu 8. Dibagi 5 lagi, berarti kita akan mendapatkan 15 per 5. Maaf, ralat. Ini 14 per 5. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari konstantanya yaitu 2,8. Dengan demikian kita akan masukkan ke hasil akhirnya yaitu Y sama dengan A ditambah B X dikalikan X sama dengan tadi kita dapat hasilnya yaitu hasil akhirnya itu 2,8 ditambah 0,4x. Jadi model regresi data tersebut yaitu Y sama dengan 0,4x ditambah 2,8. Ini hasilnya. Lanjut kita ke korelasi persen. Untuk korelasi persen keterangannya seperti berikut. R yaitu koefisien korelasi persen, N banyaknya sampel, dan XY yaitu hasil perkalian antara X dan Y. X yaitu variabel bebas dan Y yaitu variabel terikat. Untuk rumus korelasi persen yaitu seperti berikut. N sigma XY dikurang sigma X dan sigma Y. Lalu per kuadrat N sigma X kuadrat dikurangkan sigma X dikuadratkan dikali kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kita lanjut ke data bivariatnya. Untuk data bivariat kurang lebih seperti yang sebelumnya yaitu X, Y. Untuk banyak sampelnya kita taruh misalkan 5, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 5 sampelnya. Lanjut ke Y nya yaitu 3, 4, 6, 4, dan 5. Kemudian kita lanjut ke koefisien korelasi data tersebut
dapat ditentukan sebagai ditambahin aja, yaitu x kuadrat kemudian y kuadrat kemudian x kali y. Untuk x kuadratnya yaitu ini 4, ini 9, 16, 25, dan 36. Dan 36. Lanjut ke y kuadratnya yaitu 3 yaitu 9. 3 itu 9, 4 itu 16. Lalu kita dapat 36 juga. 36, 16, dan 25. Untuk ini tinggal dikalikan x dan y nya saja. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 4 kali 6, 24. 5 kali 4, 20. 6 kali 5, 30. Kemudian seperti yang tadi sebelumnya, tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita tulis sigma x yaitu 20, sigma y nya sama dengan 22, sigma x kuadratnya sama dengan 90. Kita pindah ke sini. Sigma y kuadratnya sama dengan 102, dan sigma x nya sama dengan 92. Seperti ini. Kita mendapatkan data bivariatnya. Kita lanjut ke rumusnya yang seperti itu. R sama dengan n nya itu jumlahnya ada 5. Sigma x nya tadi kita udah dapetin 92 dikurang sigma x dan sigma y. Untuk sigma x nya kita dapat 20 dikali sigma sigma y nya kita dapat 22. Ya, kurang lebih seperti ini. Dibagi untuk n nya tadi kita dapat 5, sigma x kuadratnya kita dapat 90 dikurang sigma x dikuadratkan sigma x nya tadi ini 20. Dikuadratkan, jangan lupa ini tuh dikuadratkan bukannya x kuadrat ya. Lanjut dikali untuk n nya tadi 5, sigma y kuadratnya kita dapetin yaitu 102 dikurangi sigma y dikuadratkan yaitu sigma y nya 22 kemudian dikuadratkan. Ya, seperti ini. Tinggal kita jumlahkan. Untuk dijumlah kita dapat 460 dikurangi 440. Hasil dari ini per 450 dikurangi 400 dikali ini kita dapat 510 dikurangi 484. Ya, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan lagi sampingnya. Kita dapat 460 dikurang 440 yaitu 20 per 50 dikali 26 yaitu sama dengan ini tinggal diakarkan, berarti kita dapat 20 per
akar 1300. Ya, seperti ini. Tinggal dijumlahin 20 dibagi akar 1300 sama dengan 0,5547. Ya, kita dapat koefisien korelasinya, korelasi persennya yaitu 0,5547. Setelah itu kita akan melanjutkan ke korelasi determinasi. Untuk koefisien determinasi kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Untuk keterangan yaitu R kecil ini maksudnya itu koefisien korelasi persen seperti yang tadi. Berarti kita harus memakai korelasi persen yang seperti tadi. Untuk contoh korelasi persennya kita udah dapetin ini. Ini ada data bivariatnya. Kalian bisa ulang di video sebelumnya. Untuk hasil koefisien korelasi persennya yaitu 0,2. Nah, lanjut kita ke koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi sebagaimana rumus yang tadi, yaitu R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali dengan 100%. Tinggal kita ulangi. Untuk R-nya tadi kita dapat 0,2. Nah, 0,2 ini kita kuadratkan lalu dikali 100%. Tinggal dijumlahin aja. Untuk 0,2 untuk hasil 0,2 dikuadratkan yaitu 0,4. Tinggal dikalikan dengan 100%, maka hasilnya menjadi 4%. Maka hasil dari koefisien determinasinya yaitu 4%. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan yaitu koefisien regresi linear dan korelasi persen tersebut. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.